Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anineka Fadila dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Manajemen. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis. Etika berasal dari kata Yunani, ethos atau jamak, berarti adat istiadat. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik pada diri sendiri maupun pada suatu masyarakat. Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi lain. Moral berasal dari kata mos dalam bahasa Latin yang bentuk jamaknya adalah mores, yang artinya adalah tata cara atau adat istiadat. Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila. Sehingga moralitas dapat dipahami sebagai pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa itu benar dan salah, atau baik dan jahat. Definisi etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, dimanapun aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Dan jika suatu bisnis melanggar aturan-aturan tersebut, maka sanksi akan diterima, di mana sanksi tersebut dapat berbentuk langsung maupun tidak langsung. Sasaran dan lingkup etika bisnis. Adapun ruang lingkup yang menjadi pembahasan dalam bidang ilmu etika bisnis ini adalah A. Tindakan dan keputusan perusahaan yang dilihat dari segi etika bisnis. B. Kondisi-kondisi suatu perusahaan yang dianggap melanggar ketentuan etika bisnis, sanksi-sanksi yang akan diterima akibat perbuatan tersebut. C. Ukuran yang dipergunakan oleh suatu perusahaan dalam bidang etika bisnis. D. Peraturan dan ketentuan dalam bidang etika bisnis yang diterapkan oleh lembaga terkait. Teori etika bisnis. Secara garis besar, teori etika bisnis dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Utilitarianisme. Berasal dari bahasa Latin yakni utilis, artinya bermanfaat. Teori ini menjelaskan jika sebuah perbuatan bisa dikatakan baik jika membawa manfaat untuk seluruh masyarakat. Utilitarianisme juga sering disebut teori teologis. Teori ini mengatakan jika kualitas etis bisa didapatkan dari tercapainya tujuan. 2. Deontologi. Berasal dari bahasa Yunani yakni deon, berarti kewajiban. Hal ini berarti jika baik buruknya suatu perbuatan didasarkan pada kewajiban perbuatan tidak selalu menjadi baik hanya karena hasilnya baik, melainkan karena sebuah kewajiban yang harus dilakukan. 3. Teori hak. Teori ini mengakar pada deontologi. Hak menyangkut martabat manusia, sehingga manusia manapun tidak boleh dikorbankan untuk mencapai tujuan. Dalam etika bisnis, teori hak menjadi salah satu teori yang sangat penting untuk dijalankan. 4. Teori keutamaan. Teori ini lebih berfokus pada manusia sebagai pelaku moral. Teori keutamaan memandang cara orang bersikap, seperti baik atau tidak, ramah atau tidak, jujur atau tidak, dan lain sebagainya. Prinsip etika bisnis. Etika bisnis memiliki 4 prinsip utama yang hendaknya selalu dijalankan oleh perusahaan. Berikut penjelasannya. 1. Prinsip saling menguntungkan. Artinya, setiap kegiatan bisnis yang dilakukan harus menguntungkan atau memberi manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menerapkan prinsip ini ialah dengan menetapkan tujuan bisnis adil dan sebaik mungkin. 2. Prinsip kejujuran. Kejujuran sangat penting dalam berbagai aspek, termasuk bisnis. Prinsip kejujuran menjadi etika utama yang harus selalu diterapkan, tidak hanya ke mitra bisnis saja, namun juga ke pelanggan dan internal perusahaan. 3. Prinsip otonomi. Pelaku bisnis harus bisa dan mampu mengambil keputusan yang tepat.
Keputusan ini tidak boleh bertentangan dengan etika bisnis atau peraturan yang berlaku. Kata lainnya, pebisnis harus mengambil keputusan sesuai dengan etika dan peraturan hukumnya. 4. Prinsip keadilan, artinya seluruh pihak yang terlibat dalam bisnis harus mendapat hak dan perilaku yang sama. Keadilan juga dilakukan dengan menjunjung tinggi martabat manusia. Tidak hanya mendapat hak yang sama, seluruh pihak tersebut juga melakukan kewajibannya sesuai dengan yang telah ditetapkan. Manfaat penerapan etika bisnis. Bagi sebuah perusahaan, etika bisnis merupakan hal penting dalam membangun kiprah perusahaan dan akan bermanfaat di masa depan. 1. Memiliki reputasi yang baik. Perusahaan yang menerapkan etika bisnis seharusnya akan memiliki citra yang baik dan membuat pelanggan juga bertambah. Dengan cara ini, perusahaan dapat berkembang dan mencapai target dengan sukses. 2. Menimbulkan kepercayaan. Perusahaan yang memiliki kejujuran akan mendapatkan manfaat seperti kepercayaan dari konsumen, bukan saja loyalitas, tapi mereka akan merekomendasikan bisnis tersebut kepada orang lain. 3. Keuntungan maksimal. Perusahaan yang telah menerapkan etika bisnis akan membuat pelanggan percaya dan menghasilkan keuntungan yang lebih maksimal. Hal ini terjadi karena pelanggan telah menaruh kepercayaan penuh. 4. Menjunjung nilai moral. Nilai moral selalu berkaitan dengan etika bisnis, bahkan memberi efek kepada perilaku dan moral karyawan dalam perusahaan. Nilai ini sendiri yang membuat perusahaan menjadi lebih unggul. Kesimpulannya, dalam dunia bisnis, etika menjadi elemen penting yang harus diperhatikan dan mencakup dalam berbagai aspek, baik itu individu, perusahaan, maupun masyarakat. Hal ini perlu diperhatikan sebagaimana nantinya akan berguna untuk banyak pihak. Selain itu, etika yang baik akan membantu Anda dalam mengembangkan bisnis dengan lebih mudah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.